48 dia Allah yang mengutus aku. Lukas 10:16 dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:34 dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:4 Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan sehingga kalian katakan dia Tuhan? Yohanes 13 ayat 13 memang betul. Aku adalah Tuhan. Aduh, coba baca teks originalnya. Teks originalnya itu adalah Tuhan bukan. Itu aja ayat andalan noten. Itu aja ayat andalan noten. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, tinggal bersama kita di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Lanjut Matius. Matius, lanjut. Firman itu di sini mengatakan dia itu firman menjadi manusia, tapi bukan di situ mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Tidak. Firman menjadi manusia, tapi bukan di situ bahwa dia mengatakan dia menjadi manusia baru dia Tuhan. Tidak, salah itu. Sedangkan tadi ini guru Belanda bilang sudah banyak dia katakan di Bible itu ayat-ayat yang mengatakan menjurus ke Yesus bukan Tuhan. Kamu cuma masuk ke satu ayat. Bagaimana? Utusan semua. Dia utusan. Utusan. Berarti kamu begini, menurut kamu tidak percaya dengan apa yang ini Belanda ada baca tadi. Kamu tolak itu perkataan Yesus. Bagaimana? Mau banding apa yang Belanda baca tadi? Bisa banyak sekali di Belanda, bisa 10 saya yang dia baca itu ayat. Kamu cuma bawa satu ayat. Sekarang bagaimana? Bagaimana kira-kira? Berarti yang Belanda baca tadi itu sesuai ayat di Bible. Kamu tidak percaya. Baru kamu menjurus ke Yohanes. Bagaimana? Bingung, pusing. Banyak lagi. Makanya di sini kita masih banyak yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, banyak. Banyak, bukan cuma satu. Kamu andalan cuma di situ. Andalan cuma di situ. Bagaimana kamu bisa membantah yang lain-lain itu? Kalau Matius seorang mualaf, bukan? Ya. Tahu nama samaran? Mualaf kapan? Dimualafkan sudah 3 bulan. Semua sudah semua. Mantap. Jadi kalau di situ kita bisa berpikir mana yang memang bisa dipercaya. Kalau cuma perkataan Yohanes ini, sebenarnya di Islam itu Al-Quran itu mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan diriku sembahlah aku Tuhan dan dirikan sholat. Dari sini cuma perkataan Yohanes. Apa bisa dipercaya itu? Tidak bisa. Toha 14, sungguh aku ini Allah, sungguh aku ini Allah. Surat Toha 14. Itu. Sedangkan di Bible bagaimana? Itu. Cuma perkataan Yohanes, perkataan Paulus, bagaimana bisa dipercaya? Tidak bisa. Sedangkan Paulus dengan Yesus berbalik belakang, berbeda pendapat. Masa Tuhan dengan Rasul beda pendapat? Kalau di Islam, Tuhan dengan nabi-nabi itu satu. Seorang nabi di Islam itu tidak berani mengambil satu keputusan tanpa perintah Allah. Ini Paulus berani-berani mengambil satu kesimpulan, sedangkan tidak ada perintah dari Yesus. Bagaimana? Berarti Yesus tidak dipakai, tidak diperduli di sini. Di situ harusnya kita sebagai Kristen itu, kamu Bapak sebagai Kristen bisa pikirkan secara logika. Kok kamu bilang pikir? Gua aja kali, bukan. Maksudnya kalau orang Bugis itu begitu. Saya pakai bahasa begitu. Kalau di ini
Saya ini di Sulawesi Tengah pakai logat Ya sedikit kan, supaya kalau lebih Sulawesi gaul-gaul kita begitu. itu saya, berarti kamu masih Kristen. Iya, Mbak. Tidak, maksud saya salah bicara tadi, salah bicara. Maksudnya bapak itu. Maksudnya bapak sendiri bisa berpikirkan bagaimana seorang Yesus dibilang Tuhan berbeda pendapat dengan para rasul ini. Rasul itu harus mengikuti kata Tuhan, bukan bisa ambil satu kesimpulan. Ini Paulus bisa bikin satu kesimpulan tanpa persetujuan dari Yesus. Bagaimana? Hah? Paulus batalkan hukum Taurat tanpa sepengetahuan Yesus, tanpa sepengetahuan Nabi Musa. Bagaimana? Siapa ini Paulus ini? Sebenarnya siapa dia? Berarti dia lebih hebat dari Yesus. Berani-berani. Yesus saja tidak berani membatalkan hukum Taurat. Masa dia mau kasih batal? Dia cuma manusia biasa. Pikir. Baik. Masa dia berani? Saya makan dulu ya, udah lapar. Karena memang jangan beralasan. manusia itu tidak usah memboleh tidak alasan. hidup oleh karena membahas firman saja. Kalau lapar Tapi itu makan dari tadi. makanan. Itu kalau mau naik di sini makan dulu. Ya. Manusia itu tidak hidup oleh karena bahas-bahas firman saja, tapi dari makanan. Begini, yang saya bilang sama kamu. Begini, Bapak dengar baik-baik perkataan saya. Coba Bapak buka pikiran akal sehat Bapak. Kalau Bapak memang merasa seorang Yesus adalah Tuhan, seorang Yesus ini Tuhan Bapak anggap, di mana Tuhan ini bisa berbeda pendapat dengan Rasul? Pikir, kalau tidak ada Yesus, tidak ada Paulus, Rasul, mengangkat Rasul. Bagaimana bisa berbeda pendapat dengan Tuhannya? Pikir, Pak. Tidak mungkin seorang presiden itu, wakilnya berani mau bilang sembarangan, ambil satu keputusan tanpa perintah dari presiden. Bapak sebagai bos, masa anak buah Bapak berani ambil keputusan tanpa perintah Bapak? Bagaimana? Bapak bisa pikir akal. Harusnya Bapak, di sini saya bukan berhina, Pak. Keren Matius, keren. Membuka Baru akal kali sehat. ini nyambung. Marilah. Membuka akal sehat Bapak. Bapak pikir secara akal. Bapak mau bertahan di Kristen, silakan. Itu urusan Bapak. Tapi Yesus mengatakan, saya datang kedua kali bukan untuk menyelamatkan Kristen, tapi untuk mengadili Kristen yang mengatakan saya Tuhan. Itu ada di surat itu ada. Sedangkan Bapak mengatakan di sini Yesus sang firman sang Tuhan. Banyak ayat mengatakan di situ. Bapak cuma ayat yang Belanda sudah bacakan di situ sendiri Yesus mengatakan utusan semua. Bukan banyak. Bagaimana Bapak mau lawan? Pak, pikir sehat Pak, akal sehat pakai. Kabur dia. Akal sehat Pak. Karena ini kabur kita kasihan Pak. Ingat. Kabur Bang Matius. Alasan mau makan lapar. Gimana mau alasan lapar? Begitu kalau sebanyak alasan. Dia dengerin kau ngomong sampai lapar dianya. Lapar lah. Mantap. Gitulah. Mantap. Oke, mantap. Siapa Guru Matius? Siapakah Guru Matius? Balandar. Mantap. Balandar. Dengar nama blender di jantungan atau dengar nama blender di jantungan? Mereka dengar nama blender saja udah sepikir. Mantap. Saya bilang tadi itu. Saya bilang kan tadi sama itu Bapak yang tadi. Saya ini bukan menghina, tapi membuka pikiran akal sehat. Masa Tuhan dengan Rasul berbeda-beda? Ini akal di mana? Cerita di mana? Pikir. Sampai itu saya kasih umpama. Bapak bos, Bapak anak buah tidak mungkin ambil keputusan tanpa perintah Bapak sendiri, bos. Ini. Pikir. Sedangkan saya contoh. Kenapa pendeta bikin di gereja sesuatu hal-hal yang di luar dari kitab Bible? Mereka menambah-nambah, mengurang-urangi. Sedangkan tidak tertulis di Bible. Ini tidak beres semua ini. Harusnya orang Kristen itu sebagai pengikut, kalau jemaat itu bisa pikir, protes, jangan takut.
bilang pendeta, kenapa begini? Tidak ada di ajaran Bible ini. Takut memprotes ya, takut. Selama kapan kamu masih dibodohi begini? Kalian ini sebenarnya tidak sadari kalian dijajah oleh pendeta. Kalian masih dijajah oleh pendeta. Sekarang kalian keluar dari jajahan itu. Buka otak, buka pikiran. Jangan selamanya kalian dibodohi oleh pendeta. Maju, jangan pantang mundur. Jangan takut untuk protes pendeta. Tidak usah takut, protes. Pendeta, kenapa begini? Pendeta, kenapa begini? Jangan takut. Ini pendeta kasih lihat mata besar, takut. Mau gertak, takut. Tapi kalian tidak sadari. Uang kalian diisap, diambil, minta uang ini, minta uang itu, ini. Kalian tidak sadari, kalian dibikin seperti kambing, sapi yang diikat di hidung, mau tarik-tarik. Kalian ini sebenarnya ada sekolah tinggi-tinggi, tapi bodoh. Tidak ada guna kamu pe sekolah tinggi, tapi kamu pe otak bodoh. Itu. Pakai otak, pakai akal. Di Islam itu, orang ini bisa mau berprotes kalau Ustadz punya cara salah. Tapi di Kristen, biar ini coba pikir, di Kristen. Harusnya kalau dia betul-betul seorang Kristen yang punya otak, di Kristen ada menghapus dosa, menyukur kemaluan perempuan. Pikir, kamu pikir akal itu sebenarnya apa itu? Itu kalau orang bilang apa ada nama itu? Apa ada nama ini, seks ini? Apa ada nama ini? Pelecehan, begitu. Itu pelecehan. Pelecehan itu. Kamu PSC, pendeta cukur dia bawa kemaluan, kamu kasih biar. Mau nolak di YouTube tertulis di mana dalam gereja. Siapa yang mencukur kemaluan? Pendeta sendiri. Itu ajaran apa itu sebenarnya? Kamu mau tolak itu, kamu bilang itu bukan di gereja. Di mana? Kamu pikir itu di mana? Harusnya malu. Itu protes itu. Jangan takut sama pendeta, protes. Pendeta, kenapa begini ajaran ini? Kami bingung. Kok masa ajaran? Pendeta ya, ini Yesus tidak mengajari seperti begini. Kenapa seperti ini? Kenapa selama ini kalian bodoh? Menjadi seperti sapi yang ditarik di hidung. Kalian tidak berani protes, takut. Selalu takut sama pendeta. Jadi itu sampai mati kalian bodohi terus, dibodohi. Syukur-syukur banyak orang Kristen yang mulai sadar, saya ini sadar. Karena saya berpikir pakai akal sehat. Jangan takut, jangan takut. Sampai kapan kalian hidup dalam sesat ini? Sampai kapan? Kalian pikir, sudah makan? Senai lagi nih. Ini dua Matius. Dan juga Robin Pardede. Satu lagi, saudaramu. Keren, Robin Matius, Pardede. keren. Jadi kalian ini di sini, kami sebagai umat muslim ini membantu untuk menyadarkan. Bukan untuk menghina kalian. Makasih. Kalau kalian mendengar, syukur. Tapi kalian tidak mendengarkan. Karena Nabi itu menyampaikan ceramah-ceramah untuk membantu orang-orang. Siapa Ustadz bilang Nabi itu dia berjalan untuk bagaimana menyampaikan kebenaran. Nah, kalian menyampaikan kebenaran ini bukan benar, tapi kesesatan. Itu. Kami ini menyampaikan kebenaran. Coba kalian sadarlah, buka pikiran akal, buka otak. Coba kalian itu, begini, kalian berdiam sejenak, berdiam diri dan retapi kehidupan ini. Diam dan kalian retapi, pakai otak sehat. Pikir, mungkin kalian ini lagi dirasuki setan-setan. Coba kalian pikir, bagaimana kami ini mengatakan Yesus Tuhan, sedangkan Yesus menolak jadi Tuhan. Bagaimana kami berdoa kepada Tuhan, sedangkan Tuhan berdoa kepada Bapa? Apakah dia bilang dia Tuhan? Di Kristen beda-beda. Protestan caranya beda, Katolik beda, Warnes beda, Advent beda, Tritunggal beda, Warnes beda, Krismatik beda, semua. Krispatilah, Kris apa kek? Kalian bisa berpikir di situ. Kalau perbedaan Kristen di sini,
Ada yang mengatakan satu bilang Tuhan Bunda Maria ini begini, ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Tuhan Bapa, ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan Yesus pusing. Nah, di sini kalian seorang Kristen mau menahan nafsu pendapat sendiri, sedangkan ini kalian ini ibaratkan Yesus ini kalau seperti bola, kalian ada rampas di lapangan. Tapi Yesus ini kasihan tersiksa. Kalian pikir Yesus di sana tidak siksa? Yesus menangis. Apa dia katakan di situ? Kasihan ini, kalian ini mengatakan aku Tuhan, aku bukan Tuhan. Aku ini utusan. Kenapa kalian bilang aku Tuhan? Paulus menipu kalian. Itu. Yesus saja sebelum disalib dia sudah menunjukkan dia lemah. Dia disalib sampai dia minta tolong sama Bapa. Di situ kalian bisa berpikir, berarti dia ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Kalian balik cerita, siapa yang mengatakan bilang, oh itu manusianya. Bukan Yesus yang menciptakan itu. Bukan Yesus yang bilang itu manusiaku. Bukan. Tidak ada perkataan Yesus bilang, oh itu kemanusiaan saya. Tidak ada. Matius, Yesus disalib atau bukan? Saudaraku Belender, saya turun dulu ya. Ada kesempatan ini buat kasih Pak Matius. Sebenarnya jadi simpang siur ini. Kalau mau bilang sebenarnya ini Yesus ini kalau mau cari DP asli ini, sebenarnya ini Yesus ini tidak disalib. Tidak disalib dia diangkat di langit, diangkat untuk disimpan menjadi saksi nanti. Berarti yang tadi gugur, kamu punya penjelasan. Di sini begini, masalah Yesus ini Yesus mana dulu? Yesus yang menyesatkan atau Yesus yang memberikan kebaikan? Kalau Yesus yang kamu bilang sebagai kamu punya Tuhan itu kan bukan Yesus Nabi Isa, bukan. Jadi Nabi Yesus Isa beda. Yesus ada dua. Nabi Isa itu yang kamu anggap itu di patung-patung itu di salib itu bukan Yesus. Bukan. Itu menyerupai Yesus, menyerupai Nabi Isa. Itu. Nanti kalau mau suka jelas, nanti saya punya guru bisa jelaskan di hadis-hadis atau ada ini. Tolong nanti bisa dijelaskan. Jadi Pak Matius, saya mungkin belum paham Yesus itu ada dua. Ini tuh. Lebih jelas. Yesus itu ada dua. Yesus palsu dan Yesus yang menjadi palsu. Tuhan. Begini. Yang menjadi Tuhan Yesus itu yang utusan itu oleh manusia. Yang dipertuhankan oleh manusia. Itu. Kalau yang utusan ini sudah angkat oleh Allah, selamatkan. Begitu. Iya, itu yang benar. Diselamatkan sudah. Jadi Yesus itu ada dua. Jadi Yesus yang menurut manusia atau menurut Paulus, dan Yesus yang menurut Yesus itu sendiri. Bang Robin, Bang Belender, Iya. Bang Belender. Itu. Kalau sekarang kamu pakai marga apa? Marga? Perdede juga. Kemarin kamu bikin Lumbang Gaol, Silalahi, Perdede. banyak kali margamu. Ini sekarang kita uji dulu Matius. Matius kalau nyimpan uang satu hari 10.000, berapa sebulan? Kau marga apa? Berapa sebulan Matius? Tunggu dulu, kita uji dulu Matius nih sebentar. Berapa sebulan Matius? Doi uang, duit. itu saya ini bab bengkel. Jadi mau satu hari tiap 10.000 semua batu tutup bengkel itu mau simpan 10.000 satu hari, 10.000 tiap hari, 10.000 mau simpan. Sebulan berapa jadinya? Sebulan jadi berapa? Satu bulan itu jadi 5 juta semua. 5 juta. 5 juta. Semua. Dengar tuh. 1 tahun jadi berapa Matius? 1 tahun? Kalau mau dia 1 tahun mau banyak kan, mesti butuh 2 celengan. Itu jadi 100 semua. 100 juta. 100 juta. Kalau 2 tahun? Kalau 2 tahun? 2 tahun? 2 tahun itu mau tambah lagi celengan 1, tidak mau cukup. Mau tambah jadi berapa? lagi di pasar menjadi 75. 75 juta 2 tahun. Dengar tuh kalian. Kalian dengar tuh. Kalian dengar tuh kan? Dia masalah Matius itu salah Matius, salah.
Salah loh. Salah. Kamu yang salah. Kamu dengar, salah itu. Dengar tuh. Salah Aku di mana disalahkannya. itu? Nah, 1 bulan kalau 10.000 1 bulan 300.000. Iya. Salah itu, bukan begitu dapat begitu. Kalau dia salah kan? 300.000 itu mau simpang sehari-hari. Nah, sehari-hari 100.000, 100.000. Dia sebulan itu menjadi 3.450.000. Nah, dengar tuh. Dan dengar tuh. Itu Dan dengar. Aku disalahkannya. begitu. Aku disalahkannya kan? Coba Salah ini Belanda. menghitung. Belanda salah itu. Saya yang salah hitung. Sama salah hitung. Nah, dunia dia salah hitung. Tapi kalau masalah iman, tengok nih keren kan? Keren nggak? Narasi dia masalah iman jago. Kalau dunia dia diakui memang nggak bisa menghitung. Bahkan duit saja pun dia nggak tahu. Tapi iman, wow keren bos. Tengok tuh, keren. Keren kan? Luar biasa tengok tuh menjelaskan di narasinya. Kalau menghitung tengok tuh salah. Duit nggak tahu dia. Uang 100.000 warna apa Matius? Dia 100 itu dia warna biru. Warna iya, biru. benar. Biru. Tengok. Keren kan? Itu salah. Biru. Tapi ketika dia menghitung 1 tambah 1 tambah 1 berapa Matius? 11. Bagaimana? Tidak. Bagaimana tadi? 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Mau taruh parang-parang dulu, mau taruh jari dulu, jari. Bagaimana tadi? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 baru tambah 1 tambah 1. 3 semua dia. Nah, 1 mantap bos. tambah 1 tambah lagi 3. 1. 3. Itu kalau Oten ditanya 1 tambah 1 tambah 1 1. Kalau Bersera. 7 tambah 2 10. 10. 5 tambah 2 berapa? 7 tambah 2 52. dia 5 habis Berapa? 5 6. Habis 5 6. 6. 1 tambah 2 berapa Matius? 52. 1 tambah 2? 1 tambah 2 habis 1 2. 2. Tengok. Begitu 1 tambah 1 tambah 1 3 jawabannya. Di antara semuanya jawaban dia hanya 1 tambah 1 tambah 1 tepat. Yang lain salah semua. Keren nggak? Itu apa? Itu menampol kepada kalian semua yang Kristen. Keren, mantap. Pintar. Matius, siapa gurunya Matius? Keren. Siapa guru Matius? Belajar. Wah, Belajar sing belajar. Belanda. Mainkan lagi. Ini baru tengok nih masalah iman dia keren bos. Bukan kaleng-kaleng nih Kaleng-kaleng dia debat semua takut semua debat sama dia. Kaleng. Kamu kira ini kamu kira saya ini kaleng. So pintar ini bos. So ada modal. So ada modal tabungan di celengan 10.000 satu hari. Main kan? Bukan modal congor ini, modal asli. Main. Semua bah ini nih, semua bah korban ini, semua bah rekorban. Ada sapi, ada kambing di sana dia potong. Bang Matius, Bang Eder. Udah kenal gak ini Matius ini sama saya? Bang Matius, saya malah bersyukur kamu meninggalkan Kristen karena umat Kristen itu cerdas. Orang yang kayak kami itu masuk hitungan. Cerdas di mana ini? Pecerdasnya nih. Nggak masuk hitungan. Jadi ya syukurlah kamu. Cerdasnya begini. Saya bilang kamu begini. Tunggu dulu. Kamu buktikan kalau Kristen itu cerdas. Coba lihat. Mau baca Bible saja tak salah-salah. Yesus mengatakan utusan, kamu bilang Tuhan. Bagaimana cerdas begitu itu? Mamam tuh. Cerdas itu. Hah? Keren. Aduh, bagaimana cerdas ini? Kena Bukan dia cerdas si itu, Ramadan. bodoh. Mantap Matius. Cerdas itu yang mengatakan Yesus utusan diikuti. Oh iya, ini utusan. Bukan Yesus Tuhan. Yesus mengatakan aku utusan. Aku datang sebagai utus tanpa melalui Bapa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu benar, perkataan benar. ucapan Yesus. Dengar dulu. Wih, Itu ucapan keren, Bos, Yesus. keren. Tapi kamu tolak. Kamu kembali ke pertanyaan Yohanes. Kamu tidak peduli perkataan Yesus. Kamu lebih percaya di perkataan Yohanes Paulus. Perkataan Yesus kamu tidak pakai.
Harusnya kalau kamu orang Kristen pintar, kamu bantah. Pendeta, ini aku datang sebagai utusan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melalui Bapa. Kenapa Yesus mengatakan ini? Tapi di sini Yohanes mengatakan begini, kenapa? Mana yang saya mau percaya, pendeta? Kata Yesus atau kata Yohanes? Kalau pintar, cerdas harus bisa. Kamu harus mengikuti kata Yesus dong. Bukan Yohanes. Tuhan, Pak. Dia kan Tuhan. Masa kamu mau dengar Yohanes? Intinya Berarti Paulus nggak bisa berarti ngelawan ini orang yang kau katakan bodoh ini. berarti ini Yesus ini kamu tidak anggap sebagai siapa? Berarti kamu anggap di sini kamu tidak menyadari kamu menghina Yesus, menganggap dia pembohong karena kamu tidak mengikuti katanya, kamu tidak percaya. Yang kamu tidak percaya dengan perkataan Yesus berarti kamu tidak-tidaknya menganggap Yesus pembohong. Mantap. Paham itu? Paham. Yang bodoh siapa? Kristen. Kami ini Muslim, Islam punya akal sehat, berpikir, bisa membedakan. Itu kamu pikir. Sekarang saya tanya sama kamu ini kamu wakil presiden. Hah? Kamu punya presiden, kamu wakil. Kira-kira kalau ada DP ayahanda lurah mau datang ke kamu mau ikuti? Mana kamu mau dengar, presiden atau Pak Lurah? Hah? Ini presiden kamu tidak mau dengar. Kamu dengar Pak Lurah. Bagaimana ini? Tidak masuk ini. Ini Tuhan sendiri mengatakan aku utusan, kamu tidak ikuti. Hah? Nomor satu diabaikan. Kamu tidak ikuti. Dengar. Apa? Mau apa lagi? Sudah cukup. Tidak usah lagi menipu-nipu di sini. Buka pikiran akal sehat. Ya. Hah? Kamu bilang Kristen cerdas ini di mana? Hah? Di mana bukti Kristen cerdas? Ketampol kurang lebih. Di mana Kristen cerdas ini? Di mana? Di mana Kristen cerdas? Hah? Di mana bukti? Kasih lihat. Hah? Muslim sekarang lebih cerdas. Hah? Di mana Kristen cerdas? Saya bilang sama kamu buka otak baik-baik. Ngaku pintar. Dengar baik-baik ini. Bang Roma, kamu dengar baik-baik Bang Roma. Kamu ketemu dengan orang Muslim, walaupun dia gila. Dengar dulu Bang Roma. Saya bilang sama kamu, orang Muslim, walaupun dia gila, tapi kamu mau tanya siapa Tuhan, dia bisa jawab. Ketika saya contoh saja, kamu ketemu dia orang gila, kurang waras saja, tapi dia Muslim. Tapi kamu tanya siapa kamu pet Tuhan, saya yakin 100% dia akan jawab. Walaupun dia tidak, tapi dia tunjuk di atas. Saya pernah uji itu, pernah tes. Tapi ini orang Kristen, ada sekolah tinggi, ada sekolah-sekolah, tanya siapa kamu pet Tuhan, Yesus. Sedangkan Yesus bilang saya bukan Tuhan. Bagaimana ini? Mendingan orang gila masih bisa jawab. Mantap. Bagaimana itu? Hah? Luar biasa. Saya marah ini. Kamu belum lihat saya marah? Kamu belum lihat saya marah? Toke layar dulu. Toke, supaya tidak mau tombak ini di TikTok. Bantu toke layar, jangan cuma menonton. Toke, bantu kirim-kirim mawar berbeli, kirim-kirim mawar paus-paus supaya kuat ini TikTok. Iya. Bantu semua, mari. Bantu sini, jangan cuma menonton. Bantu. Saya ini bantu pak kamu. Kamu bilang Kristen cerdas di mana? Hah? Di mana cerdas? Hah? Tidak ada. Kristen yang sudah mau alap, dia berani membuktikan, tidak menutupi. Justru Kristen dan cerdas itu seorang mu'alaf. Kenapa mu'alaf cerdas? Dia berkeluar dari itu. Dia punya pikiran. Tapi Kristen yang masih bertahan di Kristen, dia dengan kebodohan terus sampai kapanpun dia bodoh. Kamu tidak pikir, kamu bilang Kristen cerdas, kamu pek Tuhan sendiri Yesus bilang kamu bodoh, yang Kristus. Kamu mau bantah apa itu Yesus bilang kamu bodoh karena Kristus? Kamu mau bilang, oh kami ini pengikut Kristus. Yesus bilang kamu bodoh karena Kristus. Kenapa Yesus mengatakan bodoh? Karena kata Kristus dari Paulus. Ketika Paulus ke Antiokhia, yang memanggil kata Kristen itu Paulus kepada murid. Manggil kata Paulus. Kata Kristen dari Paulus. Siapa pengikut Kristen? Kristen pengikut Kristus. Yesus tidak terima itu
cara Paulus begitu. Sampai Yesus mengatakan, yang pengikut-pengikut Kristus itu orang-orang bodoh. Berarti dia tidak setuju dengan cara-cara Paulus. Masa Rasul dan Tuhan berbeda? Mau berkelahi? Itu kamu pikir di sini. Kamu mengikuti, kamu kalau memang mengimani kitab Bible, kamu bisa pikir. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Bukan dia jalan kebenaran, dia Tuhan. Bukan. Akulah utusan. Tanpa tidak bisa berbuat apa-apa. Muncul Yohanes. Bilang begini, kamu ikuti, kamu lebih ke kata Yohanes. Ini kata Yesus kamu tidak pakai. Kamu batalkan perkataan Yesus. Kamu batalkan perkataan Yesus. Seakan-akan kamu tidak peduli dengan perkataan Tuhan ini. Kamu menganggap dia Tuhan. Kamu lebih mendengar kata-kata dari Yohanes, Lukas, Paulus, dan lain-lain. Bagaimana? Ini kata Yesus satu pun kamu tidak ikuti. Cuma kamu punya andalan tadi di firman-firman, itu pun kamu salah tafsir itu. Ada sambungannya. Dengar dulu di sambungan. Dengar dulu. Di situ kamu kurang paham. Cobalah pakai akal sehat lah. Kamu mau bilang Kristen cerdas, sebenarnya kamu mempermalukan Kristen sendiri. Di mana kecerdasan Kristen? Di mana? Buktikan. Kalau kecerdasan Kristen itu jangan menipu. Jangan menipu-nipu. Nipu sini, nipu sana, bilang ini, bilang itu. Saudara tuh, jangan tipu-tipu saudara. Bang Matius, di dalam banyak bicara pasti ada kesalahan Bang Matius. Hati-hati terus bicara. Saya mendingan banyak bicara tapi data daripada kamu banyak bicara keluar dari data tidak punya data. Saya berbicara pakai data, tapi kamu berbicara keluar dari teks data. Sekarang kamu baru banyak bicara, tapi kamu tidak akui perkataan Yesus. Mendingan saya biar cerewet tapi ada data, ada isi. Ibarat buah ini ada isi. Apa yang dia omongin bener kok itu Matius, nggak ada yang salah. Iya, benar itu. Tidak ada yang salah. Sesuai data tertulis. Itu. Kamu menolak semua. Coba saya tanya sama kamu sekarang. Keselamatan apa di Kristen? Jaminan keselamatan di Kristen seperti apa? Coba. Tapi saya ingat baik-baik. Saya tahu jawaban kamu. Kamu mau mengatakan, keselamatan di Kristen bagi siapa yang percaya Yesus Tuhan, itu bukan jadi tolak ukur keselamatan. Salah. Bukan. Kamu mau bilang, siapa yang percaya Yesus Tuhan dia selamat? Bukan seperti itu. Saya menanyakan di sini perkataan Yesus sendiri dari mulut Yesus. Yang dari perkataan Yesus, coba buktikan. Buktikan sendiri bahwa Yesus mengatakan dari mulut Yesus sendiri, siapa yang percaya aku Tuhan, dia akan selamat. Tapi ini Yesus mengatakan, siapa yang menganggap aku Tuhan, dia binasa. Bagaimana? Coba buktikan satu saja. Yesus mengatakan, siapa yang mengatakan aku Tuhan dan menyembah aku. Dan di mana Yesus mengatakan, sembahlah aku, akulah Tuhan, aku juru selamat. Tapi kata juru selamat ini bukan berarti dia Tuhan. Ada sambungan. Ada. Oke, permisi dulu lah ya saudaraku Matius. Ya, sering Blender. Oke, saya turun dulu. Saya nggak dikasih kesempatan. Iya, Matius takut. Lari kan. Menyala Matius, menyala. Kabur. Menyala bosku. Menyala Sudah Saudara satu KO Matius. menyala tapi Matius, sudah langsung KO dia Matius, langsung KO nih. Jadi langsung KO dia menyerah dia ke tangan. Coplos Matius. Oke. Saya dulu. Saya ini di sini mau meninggalkan kata. Coba kalian ini kalau benar-benar mau mencari tahu kebenaran, saya minta luangkan waktu kalian untuk membaca Bible lebih mantap dan kalian bisa pilih di situ. Baca baik-baik di Bible.
cari tahu. Matius, Cuma kita orang baca pintar. Bible itu masih menyalahkan. Jangan diajarkan baca Bible. Nah, Jangan diajarkan baca Bible. begini, Yang Maha saya Kuasa. minta di sini, saya minta begini, kalau mau baca Bible Banyak salahnya di, manusia. ya, Nggak usah dipercaya Betul. itu. ini orang siapa? Nah, baru kenal. Begini baru. Saya itu brand sudah kenal saya. Makanya dari tadi Siapa ini orang? Dia Kristen syariat. Siapa ini? Kristen syariat dia. itu udah kenal ya, blender. Nah, dia Lebih tinggi dari kau, saudara. Kristen syariat dia, Kristen Kasih syariat. kesempatan dong sama saya. Kamu hanya ngajar saudara. Kita yang ngajar itu dia. Sekarang begini, begini, saudaraku dengar. Paman, dengar paman. Paman, Sekarang apa ya, saya Pak? ini sudah banyak berdebat dengan orang Kristen. Ada yang mengatakan mengakui Yesus itu utusan. Mengakui Yesus utusan ada. Satu contoh siapa itu? Masaha atau siapa itu? Tapi susahnya tetap dia bilang Yesus sebagai sesembahan. Tidak. Bagaimana perbedaan sesembahan ini? Tidak, Itu kata kalau bagi Masaha saya- sendiri. Bagi saya tidak seperti itu, Matius. Makanya kamu belajar dulu sama saya nanti. Belajar, mau belajar Ya. apa?